berjudul Studi Fenomena Slagi oleh setiap orang khususnya engineering. Ya. Yang ketiga, saudara dalam penelitian juga melakukan pengamatan terhadap pola aliran yang terjadi. Ya. Nah, dari pola aliran ini saudara menghubungkan dengan fenomena kejalanannya water hammer. Nah, coba saudara jelaskan bagaimana dengan pengamatan ini saudara bisa menyimpulkan atau paling tidak mengidentifikasi bahwa di sana nanti akan terjadi water hammer. Kami melakukan analisa pertama berdasarkan data beda tekanan dan temperatur. Berdasarkan dua data itu kami olah dengan metode statistik, kemudian kami dapat simpulkan dari hasil analisa itu tentang pola-pola aliran yang terjadi. Pola aliran mulai dari stratified, wavy, wavy slug, dan slug atau lug slugs. Nah, aliran slug dan lug slug inilah yang didefinisikan sebagai inisiasi water hammer. Visualisasi yang kami lakukan tepat menyambung langsung dari pipa uji di mana kami mengambil data beda tekanan dan temperatur. Hasil visualisasi dari pipa transparan yang kami pasang langsung terkonek dengan pipa uji itulah yang kemudian kami hubungkan. Kami analisa untuk mendukung analisa statistik yang kami lakukan menggunakan data beda tekanan dan temperatur. Ya, yang terakhir, tadi saudara mengatakan bahwa saudara juga menggunakan alat ukur temperatur. Nah, seberapa jauh alat ukur ini bisa memberikan kontribusi tentang indikasi gejalanya water hammer itu? Saya persilakan saudara Prof. Terima kasih. Kami menggunakan alat ukur bermerek Omron dengan data logger naik 40, frekuensi 5 Hz, sehingga datanya sangat akurat sekali. Dari profil temperatur yang kami dapatkan, ternyata bisa kita presentasikan bahwa temperatur tertinggi itu ada di bagian atas, kemudian disusul di bagian samping, dan disusul di bagian bawah. Nah, di bagian bawah inilah suhu atau temperatur paling rendah yang menunjukkan tebal tipisnya lapisan kondensat, dan tebal lapisan kondensat inilah yang kemudian akan berpengaruh pada terbentuknya pola aliran, mulai dari aliran stratified, wavy, dan slug tadi itu. Ya, saya kira tadi saya sudah cukup. Terima kasih Profesor Renarto. Berikutnya sanggahan dan pertanyaan akan disampaikan oleh Insinyur Purnomo MS CSD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang diutarakan oleh Profesor Intan tadi, bahwa audiens yang ada di sini mungkin kebanyakan belum memahami betul tentang istilah-istilah yang dipergunakan di dalam ujian ini. Menanyakan mohon saudara Prof. menjelaskan apa itu water hammer dan bagaimana water hammer ini mempunyai potensi untuk Terima kasih Bapak Purnomo. Water hammer kalau terjemahan dari arti kata adalah pukulan air. Kenapa bisa terjadi pukulan air? Karena ada terjadi perbedaan tekanan secara mendadak. Bisa terjadi dengan tiga cara. Pertama, karena pengoperasian katup yang mendadak, entah itu dibuka secara mendadak atau ditutup secara mendadak. Contoh aplikasinya adalah di pompa air yang Bapak Ibu sudah terbiasa di hari-hari di rumah. Ketika pompa sedang bekerja, kemudian tiba-tiba pompa itu dimatikan, maka akan terjadi lonjakan tekanan di dalam saluran pipa itu. Sehingga kalau kita saksikan pipanya bergoyang. Nah, kemudian yang kedua, water hammer itu bisa terjadi karena ada uap yang terjebak di dalam saluran cairan yang ada di dalam pipa dan terdorong oleh aliran uap yang di belakangnya sehingga terjadi tumbukan. Itu juga bisa terjadi water hammer, dan itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di radiator mobil, kemudian bisa terjadi di pabrik minyak kayu putih, bisa terjadi di pabrik pakan ternak, atau bisa terjadi di kondenser, evaporator, di air conditioning seperti yang kita pakai di ruangan ini. Yang ketiga, water hammer itu bisa terjadi karena uap yang terjebak tadi tidak hanya terdorong oleh uap yang di belakangnya, tetapi dia terkondensasi secara cepat. Nah, kalau tipe water hammer yang ketiga inilah yang tekanannya sangat tinggi, 10 sampai 100 kali dibandingkan dengan tekanan normalnya.
sehingga ini sangat berbahaya sekali. Baik, yang kedua, juga saudara Profesor menjelaskan esensi atau arti penting dari penelitian yang sudah lakukan. Terima kasih, Prof. Kami fokus pada pengembangan database. Ada 3 jenis riset di dalam S3. Yang pertama pengembangan database, yang kedua adalah visualisasi fisik, kemudian yang ketiga adalah modeling matematis. Nah, kami mengambil porsi yang pertama, pengembangan database. Dan pengembangan database ini sangat bermanfaat dipakai untuk memvalidasi CFD atau komputasi dinamika fluida di dalam ilmu riset, di dalam ilmu engineering. Nah, aplikasi atau manfaat yang bisa dipetik secara umum oleh masyarakat umum adalah tentang pemahamannya. Pemahaman bahwa kalau ada aliran uap bersama dengan cairan bersama-sama di dalam satu saluran, apalagi tekanannya tinggi, ini sangat berbahaya. Itu saya kira yang bisa dipetik oleh Bapak Ibu sekalian yang secara umum tidak berada di dalam dunia engineering. Tapi di dalam dunia engineering, bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di dunia engineering, bisa memakai data ini untuk validasi di dalam melakukan modeling dengan menggunakan CFD tadi. Terima kasih. Baik, yang terakhir, tadi saudara katakan bahwa apa yang sudah lakukan bukanlah salah satunya dalam bentuk pengumpulan database. Dan saudara sudah tahu bahwa mengenai aliran dua fasa ini selalu mempunyai satu ciri khasnya yang sangat tergantung pada geometri maupun pelaksanaan daripada penelitian tersebut. Nah, bagaimana database yang saudara lakukan, yang saya kumpulkan dari penelitian di lab ini bisa saudara aplikasikan ke praktek yang sebenarnya? Ya, di dalam engineering CFD itu ada beberapa model yang sangat terkait dengan data kami, adalah yang modelnya two fluid model dan volume of fraction model. Di dalam two fluid model ini bisa dipakai kalau uap dan atau fluida yang dialirkan adalah dua macam fluida yang kerapatannya sangat berbeda sekali. Misalnya uap dan cairan. Uap itu sekitar 1, kemudian cairan itu sekitar 1000. Nah, sehingga kalau ada dua parameter ini, itu bisa dipakai di dalam two fluid model CFD. Kemudian yang kedua, di dalam ini berlaku dua kecepatan, dua medan kecepatan dan tekanan. Kemudian tipe yang kedua adalah disebut dengan volume of fraction model. Nah, kalau ini lebih sederhana, dia menganggap bahwa kecepatan dan medan kecepatannya itu satu di dalam satu saluran. Nah, data kami saya yakin bisa dipakai di dalam dua ini, entah di two fluid model atau di volume of fraction model. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Saya cukup. Terima kasih, Dr. Purnomo. Berikutnya pertanyaan dan saran diajukan oleh Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Profesor, Anda melakukan penelitian di dalamnya berusaha memprediksi kondisi aliran di dalam pipa arus yang tertutup kelihatan dari luar. Bagaimana ini? Mau dulu, Pak. Jadi salah satu fokus dari penelitian Anda adalah memprediksi pola aliran di dalam pipa arus yang tertutup. Ya. Bagaimana ide ini timbul, kemudian memprediksi aliran di dalam pipa? Ya, baik, Prof. Alhamdulillah kami juga tergabung dalam tim pengawasan studi tapak nuklir di Jakarta yang dilaksanakan di Pulau Bangka Belitung dengan sesama PT Tugas. Dan di sana saya melihat fenomena yang sangat menarik sekali, yaitu di pipa outlet. Di pipa outlet itu tertutup juga, sehingga kami tertarik untuk memvisualisasikan itu. Dan memang untuk memvisualisasikan itu sangat sulit. Oleh karena itu tetap saja percobaan kami lakukan dengan pipa yang tertutup. Nah, untuk mendukung, karena kami tidak mungkin bisa melakukan itu di dalam pipa yang transparan, maka tetap saja penelitian kami lakukan